إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr bin al-As meriwayatkan kepada kita bagaimana terjadinya dialog antara dua manusia yang sangat besar. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling afdal, bahkan makhluk yang paling agung yang telah Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi dan yang paling baik dari para rasul dan para nabi. Yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana beliau adalah manusia yang paling baik setelah para rasul dan para nabi. Sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin al-As menceritakan kepada kita dialog di antara keduanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu doa yang dengan doa tersebut saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam salat saya. Dalam pembukaan yang dibawakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita mendapati bahwasanya pembesar-pembesar para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka senantiasa ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu-lah kami meminta tolong. Para sahabat ridwanullahi alaihim diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mintanya langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada perantara sedikit pun. Dan apabila yang berkaitan tentang penjelasan tentang bagaimana dan apa yang didoakan, maka para sahabat ridwanullahi alaihim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana dan lafaz apa yang dengannya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pembesar-pembesar para sahabat ridwanullahi alaihim dalam mengamalkan firman perkataan Rasulullah, idza sa'alta fas'alillah, apabila meminta mintalah kepada Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila meminta tolong minta tolonglah kepada Allah.
apabila berhajat maka langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan hajat-hajat mereka. Dan ini yang telah dicontohkan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Alimni, ajarkanlah kepadaku satu doa yang dengannya saya berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Muadz, sungguh saya ini mencintai engkau. Janganlah engkau tinggalkan di akhir salatmu Allah untuk berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati." Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu untuk berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang anjuran yang paling baik ketika kita berdoa. Berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita langsung beribadah kepada Allah. Karena Rasulullah mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam banyak ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memenuhi doa-doa hambanya ketika mereka beriman dan ketika mereka senantiasa berada di atas kebaikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang mulia ini, "Kul, katakanlah wahai Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim." Katakanlah dalam salatmu wahai Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya saya ini menzalimi diri saya dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa tersebut kecuali engkau wahai Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka berilah ampunan dari sisi engkau ya Allah. Warhamni, dan berilah ampunan, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha memiliki kasih sayang. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar supaya beliau beristighfar dalam salatnya dengan mengatakan bahwasanya beliau telah melakukan kezaliman terhadap diri beliau. Terhadap dirinya beliau melakukan kezaliman dengan perbuatan dosa. Antum bayangkan apabila yang meminta dan bertanya kepada Rasulullah adalah Abu Bakar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Abu Bakar untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan kita yang ada di sini? Lisan kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita harus banyak memberikan pengakuan dosa kepada Allah, bukan kepada manusia. Setelahnya kita meyakini wala yaghfirudz dzunuba illa anta, tidak ada yang mampu memberikan ampunan terhadap dosa yang kita lakukan, baik dosa yang disadari ataupun yang tidak kita sadari. Tidak ada yang mampu memberikan maghfirah, ditutup dari mata manusia dan diampuni dosa-dosa tersebut, dihilangkan dari catatan kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Warhamni, dan berilah saya kasih sayang. Dengan maghfirah seseorang akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala seseorang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Karena kita tidak akan masuk surga dengan amalan-amalan kita, akan tapi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb.
Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk beristighfar. Maka patut kita ketahui bahwasanya termasuk tugas yang dengannya para nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya umatnya beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan para nabi dan para rasul untuk mereka beristighfar. Dimulai dari Nabi Adam alaihi salam, setelah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ilhamkan kepada Nabi Adam alaihi salam dan kepada istrinya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, wahai Rabb kami yang telah menciptakan kami dan mengurusi semua hajat kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidaklah memberikan maghfirah kepada kami dan tidaklah memberikan rahmat kepada kami, maka pastilah kami termasuk dari orang-orang yang dalam keadaan merugi. Nabi Nuh alaihi salam, Rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, maka beliau pun memerintahkan kaumnya supaya beristighfar, dan beliau pun termasuk orang-orang yang beristighfar, dan istighfarnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Wahai Rabbku, berilah kepadaku maghfirah, ampunan kepada kedua orang tuaku dan kepada siapa saja yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan berilah ampunan kepada kaum mukminin dan mukminat, wala tazididz zalimina illa tabara, dan janganlah engkau tambahkan terhadap orang-orang yang zalim kecuali kebinasaan. Nabi Musa alaihi salam pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau beristighfar dan istighfarnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Musa berdoa, wahai Rabbku, sesungguhnya saya telah menzalimi diri saya dengan perbuatan dosa. Faghfir li, maka berilah ampunan kepadaku. Faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim, dan Allah memberikan maghfirah kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur dan Ar-Rahim. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di hari tasyrik, ketika beliau menunaikan Hajjatul Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan manusia di Mina. Maka pada saat itu turunlah surat An-Nasr, surat yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan pertolongan dari Allah, kemenangan di mana-mana, pembebasan kota Mekah yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir. Kemudian 8 tahun kemudian Nabi taklukkan kota Mekah. 2 tahun kemudian Nabi menunaikan ibadah haji. Dan pada saat itu Nabi sebelumnya mendapati manusia berbondong-bondong masuk Islam.
Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membusungkan dada, akan bangga terhadap apa yang telah dia lakukan? Allah perintahkan wastaghfir, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, dalam satu kali beliau ada di majlis, beliau duduk di majlis tersebut, maka beliau beristighfar lebih dari 100 kali, lebih dari 70 kali. Dan beliau pun memerintahkan kepada para sahabat, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh. Wahai para manusia, manusia sehingga adalah sahabat-sahabat yang mulia, yang mereka dengan amalan yang telah mereka lakukan mendapatkan predikat radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka mendapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan kepada mereka, sesungguhnya saya dalam sehari lebih dari 100 kali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus salah.